Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pelajaran subtema 3, yaitu pembelajaran kedua. Halaman 134 sampai dengan 136, yaitu tentang macam-macam organ gerak pasif dan kelainannya, atau macam-macam kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang terdiri dari 1. Osteoporosis, 2. Retak tulang atau fisura, 3. Lordosis, 4. Skoliosis, 5. Kifosis. 6. Yaitu fraktura atau patah tulang. Adapun pengertian dari macam-macam kelainan pada tulang diantaranya yaitu osteoporosis umumnya terjadi pada organ tulang yang sudah lanjut usia atau lansia, di mana penyerapan kalsium kurang normal. Yang kedua, fisura atau retak tulang. Retak tulang biasanya diakibatkan karena kecelakaan. Yang ketiga, lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbosis. Ini diakibatkan karena posisi kepala tertarik ke belakang. Yang keempat yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping, membentuk huruf S. Yang kelima adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk di saat menulis, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Fraktura atau patah tulang ini diakibatkan oleh kecelakaan atau terjatuh. Fraktura dibagi atas 2 jenis, yaitu fraktura yang tertutup, artinya patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua yaitu fraktura yang terbuka, artinya patah tulang yang merobek sehingga menembus kulit atau otot. Kelainan tulang ini dapat diperbaiki dengan cara kalian jika duduk atau menulis harus tegak dengan jarak antara mata dengan buku yang kita tulis atau yang kita baca kira-kira 30 cm. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Silahkan ikuti gambar-gambar yang terdapat di layar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembelajaran subtema 3, pembelajaran kelima. Coba kalian lihat halaman 171 dan sampai dengan halaman 172, yaitu tentang macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit otot manusia. Di antaranya yang ke-1 yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar menjadi lebih kuat karena sel otot tersebut diberi aktivitas atau kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua yaitu atrofi. Atrofi adalah
kelainan otot yang mengecil, lemah, sehingga fungsi otot menjadi menurun. Hal ini disebabkan oleh penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini biasanya akibat peradangan otot trapesius leher akibat dari gerakan yang dihentakkan secara tiba-tiba atau karena salah gerak. Yang keempat, tetanus. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang kelima yaitu kejang otot atau kram. Kram atau kejang otot ini diakibatkan oleh kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengalami kejang dan terasa sakit. Bisa juga diakibatkan penyebabnya yaitu oleh karena cuaca dingin. Untuk selanjutnya, kita perhatikan gambar-gambar di samping ini. Silahkan kalian ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka buku sub tema 2, yaitu pada pembelajaran kelima, halaman 105, yaitu tentang pembahasan materi macam-macam otot pada manusia. Otot-otot pada manusia terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Otot polos dibentuk oleh sel yang berbentuk gelondong, kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos diantaranya waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Bentuk otot polos yaitu gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel berada di tengah. Pergerakannya sangat lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Otot polos biasanya terdapat pada saluran pencernaan atau usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua yaitu otot lurik atau otot rangka. Karena menempel pada rangka sehingga disebut otot rangka, digunakan untuk pergerakan. Otot rangka atau otot lurik bergerak atas kesadaran. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Adapun ciri-ciri otot lurik adalah bentuknya silindris, terdapat sisi gelap dan sisi terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar, diperintah otak, cepat dan mudah lelah. Berbentuk panjang, memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan inti selnya berada di tepi. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus, tanpa berhenti atau tanpa istirahat. Otot jantung terdapat pada jantung.
Otot jantung merupakan perpaduan antara otot polos dan otot lurik. Gunanya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, dipengaruhi oleh sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung adalah berbentuk silindris, memiliki percabangan, otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus, dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Dan kamu beri tanda panah sesuai dengan jenis otot dan letak yang mempengaruhi pada organ tubuh manusia tersebut. Silakan.